Oke teman-teman semua, di video kali ini saya mau share ke teman-teman setelah apa yang saya baca setelah berulang kali dari buku konten Creator Black Book by Ko Denny Santoso. Saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman karena ada yang tanya juga, sebaiknya kita itu seberapa sering sih posting konten di sosial media yang goalnya adalah kita bisa, yang pertama, merebut attention dari audiens. Yang kedua, ujung-ujungnya pasti kita akan menghasilkan profit dari sana. Nah, sebaiknya itu kita posting konten itu seberapa sering, seberapa rutin. Oke? Kalau dari setelah saya membaca buku ini, itu serutin mungkin, sekonsisten mungkin, sesering mungkin. Tinggal disesuaikan kondisi teman-teman semua. Kalau memang diperlukan satu hari satu posting, minimal satu hari satu, pokoknya tiap hari ada postingan lah, tinggal disesuaikan aja. Kalau kondisi teman-teman ini pengen misalnya menggunakan platform TikTok kan, TikTok itu kan platform distribution channel, dimana platform tersebut akan nge-boost konten nggak melulu dan disebarkan itu nggak melulu ke followersnya aja, tapi mayoritas ke orang asing kayak gitu, yang di luar followers kita. Nah, itu posting sesering mungkin nggak masalah, sehari 2 kali 3 kali nggak masalah. Kalau saya kayak gini, teman-teman mungkin udah cek YouTube saya posting uh, sebisa mungkin sehari 10 konten saya posting. Teman-teman bisa cek sendiri, saya sudah mulai mendisiplinkan kalau saya harus uh, kalau satu hari satu udah terlalu biasa. Kalau buat saya coba sih push your limit, karena menyesuaikan kondisi gadget. Kepingnya itu saya posting sehari 50, kayak yang di luar-luar sana itu kan banyak ya posting sehari 50 gitu. Sampai pengen tahu berapa sih batas maksimal dari posting YouTube setiap harinya. Kalau misalnya saya kondisinya menggunakan gadget saya, menggunakan device yang saya miliki itu memungkinkan hanya 10, ya udah saya posting 10. Yang pastinya itu nggak ngasal. Semua konten saya riset, saya lakukan tes ke market, lalu saya mendapatkan konten-konten tersebut dari hasil feedback teman-teman semua, tanya, jawab, diskusi di dalam komunitas juga. Kalau teman-teman mau kepoin komunitasnya, linknya ada di deskripsi di bawah. Nah, setelah itu, kalau di kondisi teman-teman semua itu paling enggak sesering mungkin itu konsisten disesuaikan ya. Kalau saya bikin konsisten itu minimal sehari 10 kayak gitu. Itu di YouTube video panjang. Kalau teman-teman disesuaikan aja, mau platform Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, WA, Telegram atau yang lainnya. Nah, karena kalau misalnya ini satu poin penting buat teman-teman yang saya highlight dari buku Content Creator Black Book adalah, kalau Anda tidak memposting konten Anda, maka orang lain akan melakukannya. Nih, karena ya, kalau teman-teman ini ingin menghasilkan profit, tidak mungkin Anda mengabaikan proses ini. Posting sekonsisten dan sesering mungkin itu adalah salah satu cara kita mendapatkan profit lebih cepat melalui sosial media dengan cara posting konten. Semua sudah dibahas di sini di Content Creator Black Book. Oke? Intinya seperti itu, seberapa sering kita posting. Kalau menurut buku ini, sepengalaman Ko Denny Santoso, itu minimal sehari sekali. Pokoknya setiap hari itu ada postingan. Untuk kuantitinya per hari itu disesuaikan. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa baca lebih lengkap Content Creator Black Book. Informasi buat belinya lagi ada diskon per video ini dibuat, dan ada diskon voucher gratis ongkir seluruh Indonesia 100%. Klik link yang ada di bio. Kalau teman-teman order menggunakan link yang saya rekomendasikan, teman-teman nanti akan saya kirimkan secara personal bonus dari saya pribadi, oke, yang nggak ada di tempat lain. Ketika teman-teman memiliki ini, akan mendapatkan bonus yang melengkapi ini tadi. Jadi ketika menggunakan ini, menggunakan yang saya yang saya berikan, itu makin lengkap dan makin keren lagi ketika bikin konten. Oke, terima kasih, sampai jumpa di next video. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya mau bagikan nih apa sih sebenarnya goal dan tujuan, kenapa kita harus posting setiap hari, kenapa kita harus posting bikin konten itu rutin dan konsisten. Itu apa sih tujuannya? Tujuannya satu,
setelah saya membaca dan merangkum apa yang saya dapatkan dari konten creator Black Book, yaitu yang disampaikan Ko Denny Santoso adalah, nih saya highlight ya, semakin sering Anda posting, audiens Anda akan semakin ingat Anda. Ini bagus untuk perkembangan sosial media dan juga personal branding teman-teman semua. Karena ingat ya, semakin ingat, semakin aware dengan teman-teman itu satu tahap lebih besar, satu tahap lebih jauh dibandingkan interest, dibandingkan orang nggak kenal teman-teman semua. Jadi tahapan kan biasanya ada AIDA ya, awareness, interest, desire, action, kayak gitu. Nah, ketika orang makin ingat, makin tahu dengan teman-teman semua, dengan cara posting konten sesering mungkin, rutin mungkin, awareness itu akan didapatkan. Setelah awareness didapatkan, perlahan-lahan mereka akan mulai lebih memperhatikan teman-teman semua. Harapannya goalnya adalah convert dari yang awareness dan menjadi interest. Nah, itulah yang disampaikan dari pengalamannya Ko Denny Santoso dalam buku Content Creator Black Book. Ya, semakin sering kita posting, audiens akan semakin ingat kita. Apalagi kalau misalnya dibarengi dengan konten yang dikemas itu menggunakan tema yang spesifik, ya, niche marketnya spesifik. Kayak saya nih, fokusnya, niche-nya adalah social media marketing, secara spesifik membahas tentang lead magnet dan juga berhubungan dengan lead magnet adalah konten. Nah, itulah nanti harapannya di top of mind ketika audiens saya ingat kata-kata ataupun nama saya, mereka ingat adalah aktivitas ataupun niche yang saya lakukan, yaitu tentang social media marketing, spesifiknya adalah lead magnet. Itu adalah poin kecil dari teman-teman membangun sebuah branding. Tujuan branding adalah loyalitas, nggak cuma diingat, nggak cuma dikenal. Kalau cuma diingat dan terkenal ya, teman-teman cek brand besar apa sekarang yang gampang diingat, gampang dikenal. Contohnya Nokia. Tapi sekarang mana perkembangannya? Teman-teman bisa cek sudah banyak content creator dan analis yang membahas tentang bagaimana brand Nokia per hari ini itu seperti apa perkembangannya. Jadi, kalau yang namanya brand itu biar diingat, biar dikenal aja, itu nggak cukup. Goalnya adalah benar-benar menjadi loyalitas seperti Apple yang sekarang ini. Dikenal, terkenal, banyak pengikutnya, loyal juga para penggemarnya Apple fanboy. Kurang lebih seperti itu. Content creator pun juga bisa melakukan hal yang sama, tinggal kita adaptasi pembelajarannya dari Content Creator Black Book dan juga dari brand-brand besar yang sudah sukses. Oke, terima kasih. Oh iya, kalau teman-teman mau dapetin buku ini tuh diskon, lagi ada diskon ya, dan juga ada gratis ongkir seluruh Indonesia 100% tanpa terkecuali. Monggo, infonya ada di deskripsi di bawah. Oke, semoga bermanfaat. Saya Ko Dimas dan sampai jumpa. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya mau share lagi masih berkaitan dengan konten, dengan sebuah umpan lead magnet, sebuah strategi mindset yang harus ada dalam konten creator agar sosial medianya itu jadi makin berkembang lagi, dan ketika menawarkan suatu penawaran itu banyak terjadi closing kayak gitu ya, atau terjadi penjualan. Nah, oke, saya highlight lagi dari bukunya Ko Denny Santoso, yaitu Content Creator Black Book. Di salah satu bagiannya adalah ketika menjadi seorang content creator, berarti Anda sudah mengumpulkan audiens Anda. Anda juga sudah tahu apa kebutuhan mereka. Kalau Anda menjadi content creator yang benar, sisanya tinggal mengemas penawaran sesuai kebutuhan mereka. Selesai. Jadi gini, gampangnya. Ketika kita menjadi content creator yang benar ya, kita itu goalnya adalah membangun audiens kan, membangun followers, banyak pengikutnya, banyak yang suka, banyak yang tahu kita, banyak yang tertarik dengan konten-konten kita. Lalu endingnya kita kan ingin promosi nih, ingin menawarkan produk, ingin menawarkan suatu iklan gitu ya ke audiens. Harapannya terjadi penjualan itu potensial closing rate-nya itu tinggi dan besar. Nah, maka yang harus dilakukan adalah teman-teman nggak asal nembak followers, nggak asal beli followers, nggak asal bikin konten ini itu, tapi konten pun diperlukan strategi.
Kalau konten creator pada umumnya mungkin menganggap konten biasanya itu adalah konten yang menarik untuk mereka, yang bagus dan berhasil untuk mereka, mungkin ada benarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah mempelajari ini, pasti akan tahu gimana sih konten marketing itu. Nggak cuma sekedar bikin konten biasa. Pasti teman-teman akan kaget ketika tahu sebenarnya, oh ini loh yang sebenarnya harus aku lakukan supaya sosial media aku itu jauh lebih cepat lagi berkembangnya. Nah, itu tadi ya, goalnya adalah ketika menjadi content creator di sosial media adalah kita membangun kolam kita, yaitu followers base ataupun orang yang mengikuti kita, orang yang menyukai kita. Selanjutnya, kita bisa membuat sebuah penawaran yang untuk dihasilkan ataupun untuk nantinya itu bisa menghasilkan potensi profit dari sana. Entah dari jualan produk, jasa, endorsement, build-in, dan lain sebagainya. Karena untuk mendapatkan income dari content creator itu nggak cuma 1-2 cara aja, ada 8 bahkan lebih strategi yang akan teman-teman dapatkan ketika mempelajari buku content creator Black Book ini. Informasinya ada di deskripsi di bawah dan kebetulan lagi ada diskon. Dan juga ada voucher gratis ongkir seluruh Indonesia. Kayak gitu aja deh saya mau nyampaikan. Itu tadi intinya teman-teman. Ketika menjadi content creator yang benar, maka membangun audiensnya terlebih dahulu sesuai dengan niche market. Jadi ketika intinya kita mempersiapkan followers kita itu siap dijualin, siap dipromosiin dengan yang sesuatu yang relate dengan mereka dan relate dengan kita juga. Oleh karena itu niche market perlu dipelajari. Semua sudah ada di sini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Kung Adimas dan sampai jumpa.